Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Hana Cassia dari kelas MN23D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ekonomi makro sebagai ruang lingkup. Selanjutnya ada pengertian ekonomi makro. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan uang. Untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka dapat memiliki penggunaan alternatif untuk mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang dan di masa depan. Sedangkan ekonomi makro adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah. Selanjutnya adalah pembahasan. Makroekonomi mempelajari aktivitas ekonomi total terkait dengan pernyataan tentang pertumbuhan, pengangguran, dan kebijakan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, makroekonomi akan mengkaji bagaimana kenaikan atau penurunan neto akan mempengaruhi nilai tukar suatu negara atau GDP. Implementasi kebijakan ekonomi makro memiliki 3 hal utama, yaitu yang pertama, menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Maksudnya, kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Misalnya, pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah, masalah inflasi dan pengangguran tidak bisa menjadi bagian dari perekonomian suatu negara. Pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran keseluruhan. Jika pengeluaran tersebut tidak mencapai tingkat tersebut, maka akan menimbulkan masalah ekonomi. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga erat kaitannya dengan masalah keuangan negara. Namun, dalam konteks bisnis di Indonesia, beberapa permasalahan makroekonomi sering terjadi. Pertama adalah masalah perbankan dan kredit. Kedua, adanya krisis nilai tukar terkait utang luar negeri Indonesia. Ketiga, adanya persoalan kemiskinan dan pengangguran. Terakhir, permasalahan makroekonomi yang sering muncul adalah pertanyaan tentang pertumbuhan itu sendiri. Peran pemerintah di bidang ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal guna mencapai stabilitas perekonomian negara. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dengan memodifikasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran. Adalah kebijakan yang menitik beratkan pada penawaran agregat dengan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan potensi suatu perekonomian negara. Selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Menurut Kementerian Keuangan, berikut beberapa tujuan ekonomi makro. Yang pertama, menambahkan pendapat nasional. Dengan ekonomi makro bisa mengetahui besarnya pendapatan nasional di Indonesia. Yang kedua, menambah kapasitas produk. Peningkatan kapasitas produk nasional akan meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas produk adalah melalui situasi investasi. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Adanya kesempatan produktivitas pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah letak peran politik di Indonesia, yakni menarik investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian terciptanya pekerjaan baru. Pemecahan masalah. 1. Pengangguran, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kualitas tenaga kerja. Yang kedua,
menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan lain-lain. 3. Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui UMKM sebagai sektor dengan penciptaannya lapangan kerja yang besar. UMKM adalah usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus memberikan dukungan berupa bantuan permodalan, pembinaan usaha, akses pasar, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator sehatnya perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi akan terus terjadi secara alami dan tidak dapat dicegah. Di bawah ini beberapa cara mengatasi inflasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Yang dapat diandalkan untuk mengatasi inflasi adalah dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa membatasi pengeluaran, membeli ataupun permintaan barang dan jasa. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk menekan inflasi adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi pembatasan tingkat konsumsi. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Agar dapat menambah jumlah barang, pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memberikan premi ataupun subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target kuota tertentu. Yang keempat, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang. Mengendalikan nilai inflasi yang terus meningkat, harus terdapat penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah harusnya realistis untuk menghindari terjadinya penjualan pada pasar gelap. Yang ketiga, ada pendapatan nasional. Yang pertama, diidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam memecahkan masalah pendapatan nasional adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Masalah yang sering terjadi dalam pendapatan nasional adalah pembagian pendapatan yang tidak merata. Kedua, mengumpulkan data. Setelah itu, mengumpulkan data yang diperlukan. Ketiga, analisis data. Selanjutnya, menganalisis data tersebut. Analisis data dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor industri, dan meningkatkan kerjasama. 4. Temukan solusi. Mencari solusi untuk masalah yang ada. Solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas standar sumber daya manusia, mengembangkan sektor industri, dan lain-lain. Yang kelima, evaluasi. Menghasilkan hasil yang telah dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diterapkan efektif dalam menyelesaikan masalah pendapatan nasional. Terakhir, ada kesimpulan. Ruang lingkup ekonomi makro mencakup berbagai aspek perekonomian secara keseluruhan atau agregatnya. Makroekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkup materi ekonomi mencakup berbagai aspek seperti produk domestik bruto, pengangguran, kebijakan fiskal, inflasi, dan kebijakan moneter. Itu saja penjelasan saya dari video untuk presentasi mata kuliah ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.